Jamu Buranti salah satu UMKM yang berasal dari kota Semarang. Berfokus pada produksi minuman tradisional khas Jawa yaitu jamu. Jamu Buranti telah berdiri sejak tahun 1980. Alamat Jamu Buranti ada di Jalan Taman Semeru 2, nomor 23. Pemilik usaha jamu tradisional ini ialah Ibu Ranti. Berawal dari usaha keluarga lalu turun-temurun dari generasi ke generasi, diteruskan oleh anak dan cucunya hingga saat ini. Nama saya Agnes, ya, saya owner yang Jamu Buranti, saya cucunya Jamu Buranti yang kedua. Untuk nama jamunya, namanya apa ya Mbak? Jamu Buranti. Jamu Buranti Dari nenek. dari nenek ya? Iya. Berdirinya sejak tahun kapan? Tahun kapan ya? Dari nenek saya masih hidup. Sekitar tahun 1980-an. Iya, 1980-an. Untuk tempat usahanya di mana aja Kak? Kalau di sini masih home industry sih, biasanya kalau enggak di Mitra, di Soto Blore gitu. Kalau enggak dititipin. Kadang kalau ada event-event gitu ya di event-event. Pernah tuh di event IDI, jadi IDI itu Ikatan Istri Dokter Indonesia, itu sering dipanggil. Sama kalau ada event-event di kelurahan gitu juga. Apakah ikut UMKM atau individu? UMKM di kelurahan sih. Di kelurahan aja Iya. ya? Untuk produksi siapa aja? Ada karyawan atau keluarga saja? Kalau untuk saat ini di rumah produksinya di rumah, dibantu keluarga aja. Keluarga itu ada Kak Agnes, Iya, ibu, terus kadang bapak, terus kakak juga bantu gitu kalau ada orderan. kalau untuk prosesnya masih tradisional atau ada modernisasi kayak mungkin pakai alat? Kalau untuk produksi masih biasa sih, paling hanya yang mesin-mesin sederhana kayak blender gitu, masih pakai kompor. Kalau tahapan awalnya Kak, dari mungkin belanja bahan sampai ke tahap akhirnya apa aja ya dulu disebutin? Kalau dari tahapannya biasa beli di pasar Jawa. Terus kadang di Jatingaleh sih, tapi kalau Jatingaleh kadang nggak lengkap, nggak bagus-bagus nontonnya. Biasanya di pasar Joer ya milih udah ada langganannya sendiri, terus di situ dipilih-pilih yang busuk sama yang bagus, dicuci, terus dipotong-potong, terus langsung diblender aja, disaring, langsung saringnya dimasak. Direbus ya Kak? Iya. Kira-kira rebusnya berapa menit ya Kak kalau jamu gitu? Lama sih 30-an. Habis itu langsung masuk ke kemasan atau? Dimasukin di wadah sendiri, wadah botol 1 literan gitu yang biasa buat jualan ibu di soto itu. Terus nanti kalau ada orderan langsung dimasukin. Dari tahun ke tahun, proses pembuatan jamu Ibu Ranti masih menggunakan metode tradisional. Meskipun pembuatan jamu tradisional tidak mudah dan melalui proses yang panjang serta rumit, hal itu tidak membuat Ibu Ranti dan keluarga menyerah untuk terus maju dan memberikan inovasi. Berkat kerja kerasnya, kini usaha jamu Buranti semakin berkembang. Diteruskan oleh anak dan cucunya, demi kemajuan usahanya, Jamu Buranti sering mengikuti workshop yang diadakan oleh komunitas UMKM. Usahanya turun-temurun atau dari keluarga intinya Mbak Agnes saja? Iya, turun-temurun pas keluarganya bapak. Itu keluarganya nganu jamu semua. Terus nurun ke ibu, nurun ke cucunya. Iya. Untuk ketersediaan penjualannya selain di rumah bisa dibeli di mana aja ya Kak? Di ojol, GoFood, GrabFood, ShopeeFood, terus di mitra-mitra biasa nitipin di Soto Blore itu juga, terus pernah nitipin di mana toko sayur di kelurahan situ juga. Masih sampai sekarang? Masih. Kalau Tapi reseller cuma sendiri beberapa. ada? Gimana? Reseller? Reseller ada. Reseller Iya, ada? reseller. Di tangga sini juga reseller pakai stiker sendiri, produk sendiri. Untuk kemasannya itu apa aja? Kemasannya ada yang kecil 250, terus Pakai botol? iya pakai botol plastik. Ada yang bentuknya pouch itu, jadi 1 liter. Jarang-jarang ada yang jual 1 liter gitu bentuk pouch. Untuk range harganya Kak dari berapa sampai yang termahal? Range harganya 7 ribuan sampai berapa ya, 30-an masih terjangkau. Untuk jenis jamunya apa aja?
ada yang tersedia? Paling yang umum tuh yang biasa alat beras kencur, kunyit asam, terus gula asam, jahe, temulawak, terus sirih manjakani, terus ada tambahan gula batu, madu, terus ada empuk kunyit, brotowali, pahitan, dan Kalau untuk inovasi rasa, apakah ada atau masih pakai rasa-rasa yang orang-orang lain biasanya minum? biasanya kalau inovasi rasa tuh yang tawar. Jadi kalau jamu-jamu biasa tuh jarang ada yang nyediain beras kencur tawar, terus empuk kunyit tawar tuh jarang. Terus variasinya ada gula batu, madu, terus paling ada serai telang, itu jarang juga. Serai telang, rosella. Lalu untuk legalitasnya Kak, ada apa aja ya? PRT, BPOM atau apa? Kalau legalitas masih PIRT karena belum ada tempat yang tersedia buat ngurusin BPOM gitu. Masih PIRT aja. Kalau untuk kesulitannya sendiri saat produksi atau selama ini waktu berjualan jamu apa aja ya? Kesulitannya paling itu sih tenaga kerjanya yang kurang. Sdm-nya kurang. Iya, masih keluarga aja gitu, belum nge-hire orang lain, orang luar gitu, terus sama mungkin tempat produksinya gitu. Ya harapannya ada bisa nanti nextnya itu ruko sendiri. Amin. Pada tahap produksi, bahan yang telah disediakan dicuci bersih dan kemudian dihaluskan. Penghalusan bahan dasar dengan cara digeprek. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses penyaringan ampas dan juga air jamu yang akan direbus saat proses perebusan bahan. Tambahkan gula sesuai takaran dan tunggu sampai mendidih. Masukkan ke dalam botol dan diberi stiker. Jamu siap untuk dipasarkan. Jamu Bu Ranti memiliki beberapa varian jamu, di antaranya jamu pegalinu, kunyit asam, kumis kucing, serai telang, gula asam, kunyit putih, jahe merah madu, dan masih banyak lagi. Terus kalau untuk sejarahnya nih, dulu nenek itu berkeliling ya? Iya, masih. Gendong. Kalau dulu pas masih di Solo tuh masih nyepeda. Oh, gendong dulu terus nyepeda. Terus merantau di Semarang itu pakainya gerobak ini. Terus di situ pas saya masih kuliah juga ngider pakai motor saya sama Mbak. Oh, sama Mbak? Iya, di daerah sekitaran sini. Kalau untuk motivasinya Kak Agnes sendiri nih, kok masih mau saya kan masih muda, generasi muda, mau meneruskan usahanya nenek, apa ya motivasinya? Motivasinya tuh biar lestari aja sih jamu kan. Mungkin orang-orang bilangnya jamu kan masih jadul gitu ya. Mungkin kalau misalkan dikemas pakai kemasan yang kayak jamu Bu Ranti, kemasan bagus, terus ada apa stikernya gitu, pesannya juga gampang gitu kan. Kalau dulu kan masih nungguin orang order ya. Kalau sekarang bisa pakai HP langsung klik aja langsung datang gitu sih. Kemudahan yang pengennya sejalan sama yang masa muda sekarang gitu. Kalau cara pemasarannya sendiri atau strategi pemasarannya tuh yang lewat internet, itu Instagram ada sejak kapan? Instagram sejak 2018. Itu dikelola sama Mbak Agnes sendiri? Iya, saya sendiri. Terus tuh target pasarnya Kak? Target pasarnya sih kalau jamu Bu Ranti semuanya ya senang kalangan, karena kalau di lettering harganya juga yang nggak yang mahal gitu, jadi bisa buat strata sosial yang kecil juga bisa. Kalau untuk konsumsinya bisa dari anak kecil atau Bisa dari anak kecil umur 3 tahunan boleh kok minum beras kencur. Kadang malah ada yang suka kunir asem gitu, malah yang agak pahit kayak kunir asem gitu mau. Paling biasanya beras kencur sih dari umur 3 tahun sampai lansia boleh. Biasanya lansia tuh kalau yang minum tuh yang pahit-pahit kayak brotowali, temulawak gitu. untuk harapannya ke depan untuk jamu Bu Ranti apa nih Kak?
harapannya ya semoga bisa legalitasnya bisa lengkap kayak BPOM, MUI gitu. Terus harapannya bisa punya ruko sendiri, jadi proses produksinya biar gampang, terus legalitasnya juga lebih mudah. Terus harapannya bisa meng-hire orang lain, membuka lapangan pekerjaan gitu. Terus Jamu Ibu Ranti bisa dikenal seluruh masyarakat, terus bisa anak-anak bisa remaja-remaja bisa suka sama jamu. Jamu Bu Ranti dapat ditemukan di Shopee Food, Grab, dan juga dapat dipesan secara langsung di rumah industri Bu Ranti pada pukul 6 sampai 10 malam.